Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Familia Sani dengan NIM 2288201026, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Prosa Fiksi dengan dosen pengampu Bapak Yopi Novanda, SPDMA. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Untuk itu, simak video berikut. Baik, sebelum saya menjelaskan mengenai isi dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, saya akan membahas sedikit mengenai identitas dari buku ini. Yang pertama, judul novel yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Pengarang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa disebut dengan Hamka. Penerbit yaitu PT Gema Insani. Tahun terbit pada buku yang saya baca terbit tahun 2022, tepatnya cetakan kelima. Kota terbit di Jakarta. Tema pada novel ini yaitu kisah cinta antara dua muda-mudi yang terhalang oleh tembok tinggi, yaitu adat. Adat yang dituliskan dalam novel ini yaitu adat Minangkabau. Adapun tokoh pada novel ini diantaranya Zainuddin dan Hayati sebagai tokoh utama, dan tokoh pembantunya diantaranya Aziz, Pandekar Sutan atau Ayah Zainuddin, Daeng Habibah atau Ibu Zainuddin, Sofian, Muluk atau sahabat Zainuddin, Mak Base atau Ibu Asuh Zainuddin, Ibu Muluk, Khadijah atau sahabat Hayati, dan yang terakhir Mande Jamilah. Berikut saya akan menceritakan tentang isi dari novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oke, simak baik-baik ya video berikut. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan gambaran singkat dari novel ini, yaitu dalam novel ini diceritakan bahwa Zainuddin, seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran Minang dan Makassar, tidak berhasil mempersunting gadis idamannya, yaitu Hayati. Karena Nini mama dari Hayati tidak setuju dan menganggap Zainuddin sebagai manusia yang tidak jelas asal-usulnya. Inilah awal mula cerita dari Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Pada suatu masa, di wilayah Makassar, di daerah tepi pantai yang berada di antara Kampung Baru dan Kampung Marisol, berdirilah sebuah rumah khas daerah Makassar. Di dalamnya tinggal seorang pemuda bernama Zainuddin yang berumur 19 tahun. Zainuddin tinggal bersama ibu asuhnya, yaitu Mak Base. Ia merupakan hasil perkawinan campur antara Minangkabau dan Makassar. Zainuddin sering mendengarkan cerita dari orang tua angkatnya tentang ayahnya saat muda. Pada saat itu, teringatlah pesan dari ayahnya ketika beliau akan meninggal. Ayahnya mengatakan bahwa kampungnya sebenarnya bukanlah di Makassar. Di negeri Batipuh 10 Koto atau Padang Panjang, tepatnya 30 tahun lampau, hiduplah seorang pemuda bergelar Pandekar Sutan, pewaris tunggal dari harta peninggalan ibunya. Namun, Pandekar Sutan tidak memiliki saudara perempuan, sehingga harta warisan tersebut diurus oleh mamanya, yaitu Datuk Mantari Labih, atau sesuai dengan adat istiadat Mantililna. Selain itu, Datuk Mantari Labih memang mendapat amanah dari ibu Pandekar Sutan untuk menjaga warisan anaknya. Sayangnya, Datuk Mantari Labih lebih serakah. Ia ingin memiliki semua harta warisan yang dititipkan kepadanya dan tidak mengizinkan Pendekar Sutan untuk menggunakannya. Padahal harta warisan itu milik Pendekar Sutan. Puncaknya, ketika Pendekar Sutan ingin menikah, Datuk Mantari Labih tidak mengizinkan harta warisan itu digunakan untuk keperluan menikah. Hal ini membuat Pendekar Sultan marah. Maka terjadilah pertengkaran antara Pendekar Sultan dan Datuk Mantari Labih. Pertengkaran tersebut menyebabkan Datuk Mantari Labih meninggal dunia. Setelah itu, Pendekar Sultan pun ditangkap dan dibuang ke Cilacap. Saat itu, ia masih berusia 15 tahun. Setelah dibuang ke Cilacap, Pendekar Sultan dibawa ke tanah Bugis atau Perang Boni.
Setelah dihukum terlalu lama, akhirnya Pendekar Sultan pun bebas dari hukumannya. Setelah bebas, ia pun pergi ke daerah Mangkasar. Di sana, ia menomakan pujaan hatinya, yaitu Daeng Habibah, putri dari seorang penyebar agama Islam keturunan Melayu. Mereka pun kemudian menikah dan hidup bahagia. 4 tahun kemudian, Daeng Habibah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Zainuddin. Namun, saat Zainuddin masih kecil, Daeng Habibah atau ibunya tersebut telah meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian, Pendekar Sultan pun ikut menyusul Daeng Habibah, sehingga Zainuddin diasuh oleh Mak Base atau ibu angkatnya yang sekarang. Mak Base adalah orang terdekat dari Pendekar Sultan dan Daeng Habibah. Beliaulah yang merawat dan mendidik Zainuddin sampai dewasa dan menjadi seorang yang berakhlak mulia. Setelah Zainuddin dewasa, ia meminta izin kepada Mak Base untuk pergi ke kampung halaman ayahnya, yaitu di daerah Padang Panjang. Dengan berat hati, Mak Base melepaskan Zainuddin pergi. Sesampainya di Padang Panjang, Zainuddin langsung menuju ke kampung Batipuh. Di sanalah ayahnya dilahirkan. Sesampainya di sana, ia sangat gembira. Namun, lama-kelamaan kegembiraan tersebut hilang karena ternyata tidak seperti apa yang ia harapkan. Ia dianggap sebagai orang asing atau orang Bugis oleh masyarakat setempat, hanya karena ia dilahirkan dari seorang wanita yang bukan keturunan dari nenek mamanya. Tetapi Zainuddin tetap tabah menghadapi omongan-omongan orang-orang di kampung tersebut. Betapa malangnya Zainuddin, karena di negeri ibunya ia dianggap sebagai orang asing juga atau sebagai orang Padang. Singkat cerita, akhirnya ia pun memutuskan untuk kembali ke Makassar kepada Mak Base. Namun, saat akan pergi, ia pun bertemu dengan Hayati, seorang gadis cantik berdarah Minang. Pertemuan dengan Hayati membuatnya gelisah dan sebagai alasan untuk tetap tinggal di Batipuh. Berawal dari pertemuan yang tidak sengaja, berlanjut dengan surat menyurat, maka pemberitaan sepasang kekasih tersebut sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Zainuddin merasakan layaknya cinta pada pandangan pertama kepada Hayati. Di dalam suratnya, Zainuddin menuliskan, "Sebagai kukatakan dahulu, lebih bebas saya menulis surat daripada berkata-kata. Saya lebih pandai meratap, menyesal, dan mengumpat dalam sebuah surat. Karena bila mana saya bertemu dengan engkau, maka matamu yang sebagai bintang timur itu senantiasa menghilangkan susunan kata." Itu arti dari surat Zainuddin dalam bahasa Indonesia. Hayati adalah perempuan yang tak hanya cantik, namun juga memiliki budi pekerti yang baik. Mereka sering bertemu dengan bantuan adik laki-lakinya Hayati. Namun apa daya, hubungan ini tidak disetujui oleh nenek mama dari Hayati. Dikarenakan Zainuddin berasal dari suku yang tidak jelas atau asal-usulnya sebagai uang buangan di Makassar dan tidak mempunyai harta. Sedangkan Hayati terlahir dari keluarga yang terpandang. Setelah Hayati dan Zainuddin berkirim-kiriman surat, itu pun sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat setempat. Untuk menghindari pergunjingan tentang hubungan mereka, maka Mama Hayati menyuruh Zainuddin pergi meninggalkan kota Batipuh. Dengan berat hati, Zainuddin pun pindah ke Padang Panjang. Di sana, Zainuddin memperdalam ilmu agama dan ilmu pengetahuannya. Di kota tersebut, banyak sekali sekolah-sekolah agama yang bagus. Singkat cerita, setelah perpisahan antara Hayati dan Zainuddin, dengan berat hati, Hayati terlanjur memilih untuk diberistri oleh Aziz, yaitu kakak dari sahabatnya Khadijah. Luluh lantaklah hati si yatim piatu yang terbuang tersebut. Terlebih lagi di saat yang sama, ia mendengar kabar bahwa Mak Base atau ibu asuhnya tersebut telah berpulang. Mak Base meninggal dan mewariskan seluruh hartanya kepada Zainuddin. Zainuddin pun memberanikan diri
untuk mengirim lamaran kepada Hayati. Tapi sayangnya, bersamaan dengan datangnya rombongan dari pihak Aziz yang hendak melamar Hayati, Zainuddin tanpa menyebutkan harta kekayaannya yang kini ia miliki, sehingga ia ditolak oleh Nini Mama dari Hayati. Setelah merasakan sakit hati yang berlebih itu, Zainuddin pun ditemani oleh Muluk sahabatnya pindah ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, Zainuddin menjadi penulis yang terkenal. Ia menggunakan nama samaran Z pada setiap karyanya. Muluklah yang menyemangati Zainuddin hingga sampai mencapai titik saat ini, sukses dan melupakan Hayati. Singkat cerita, Hayati dan Aziz berhijrah ke Surabaya. Perekonomian mereka makin memprihatinkan dan terlilit banyak hutang akibat ulah Aziz. Mereka diusir dari kontrakan dan secara kebetulan mereka bertemu dengan Zainuddin. Maka mereka singgah di rumah Zainuddin. Karena tak kuasa menanggung malu atas kebaikan Zainuddin, Aziz meninggalkan istrinya untuk mencari pekerjaan ke daerah Banyuwangi. Beberapa hari kemudian, datang 2 surat dari Aziz. Surat yang pertama yaitu berisi perceraian untuk Hayati, sedangkan surat yang kedua yaitu berisi surat permintaan maaf dan permintaan agar Zainuddin mau menerima Hayati kembali. Setelah itu, datang berita bahwa Aziz telah ditemukan bunuh diri di dalam kamarnya. Kemudian setelah membaca surat dari Aziz tersebut, Hayati pun juga meminta maaf kepada Zainuddin. Ia berharap ia bisa kembali bersama Zainuddin. Namun, Zainuddin masih terasa sakit di hatinya, sehingga ia menyuruh Hayati pulang untuk ke kampung halamannya, yaitu di Batipuh. Keesokan harinya, Hayati pun pulang ke Batipuh, menumpang di kapal Van der Wijk meskipun dengan terpaksa dan kesedihan yang mendalam. Setelah Hayati pergi, barulah Zainuddin sadar dan menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Hayati. Apalagi setelah membaca surat dari Hayati yang bertuliskan, "Aku cinta engkau, dan kalau ku mati, kematianku dalam mengenal engkau." Setelah membaca surat tersebut, maka segeralah Zainuddin menyusul Hayati ke Jakarta. Saat Zainuddin sedang bersiap-siap, tersiar kabar bahwa kapal Van der Wijk yang ditumpangi oleh Hayati tenggelam. Zainuddin langsung syok dan langsung pergi bersama Muluk untuk mencari Hayati. Muluk juga menyesal karena ia tidak memberitahu Zainuddin bahwa Hayati sebenarnya masih mencintainya dari dulu hingga sekarang. Hayati menghembuskan nafas terakhirnya setelah Zainuddin membimbingnya mengucapkan kalimat syahadat. Tak lama setelah Hayati meninggal, Zainuddin pun menyusulnya. Karena Zainuddin tidak bisa berhenti memikirkan Hayati, yang menyebabkan ia sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Sedangkan jasadnya dimakamkan di dekat pusara Hayati oleh Muluk. Cinta sejatinya kekal abadi. Sebelum Zainuddin meninggal, ternyata Zainuddin telah menulis surat wasiat yang untuk disampaikan kepada Muluk. Kembali dari pusara, kemudian surat-surat itu pun dibaca oleh Muluk. Isi dari surat tersebut adalah wasiatku. Saya tidak ada lagi mempunyai keluarga yang akan menerima hartaku. Ada uangku tersimpan sedikit dalam bank. Semua kuhadiahkan kepada sahabatku Muluk yang telah bertahun-tahun sesakit dan sesedih bersamaku. Harta benda peninggalan ayah bundaku di Makassar menjadi hadiah pula untuk orang tua yang menjaganya. Daeng Masika. Karangan-karanganku kuserahkan kepada klub anak Sumatera. Sedapat-dapatnya karangan itu dicetak dan hasil keuntungannya diambil pembantu anak muda yang terlantar dalam menuju cita-citanya. Baiklah, adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk yaitu yang pertama, kekayaan bukanlah segalanya.
Karena jika kita mati, harta tersebut tidak akan kita bawa ke pemakaman. Yang kedua, jangan terlalu berburu-buru mengambil keputusan. Kita harus mempertimbangkan kembali keputusan yang akan kita ambil, supaya kita tidak memperoleh penyesalan di kemudian hari. Sedangkan amanat yang ketiga yaitu, jika kita mempunyai cinta dari hati yang tulus, maka kita tidak perlu memaksakan untuk memilikinya. Karena pada hakikatnya, cinta tidak harus memiliki. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penyebutan gelar dan yang lain-lain. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.